أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin ya Allah. Ini yaitu Muadzin Surali, Bilal, Bapak Yaya Nur Hidayat, adapun khotib Al-Ustaz Bapak Kamal Pasha SH, dan Imam Al-Ustaz Kakanda Haji Sarudi HS. Adapun pengajian malam Selasa yang akan diisi oleh Bapak Kiai Haji Mulyadi MM. Demikian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu anna Muhammadan Alhamdulillahilladzi hadana subulas salam wa afhamana bi syariatin nabiyil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, dzul jalali wal ikram, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Pada kesempatan khutbah yang singkat ini, khatib berwasiat khususnya kepada diri khatib sendiri, umumnya kepada para jamaah sekalian. Marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Keinginan terbesar bagi setiap muslim di akhirat kelak tentulah mendapatkan kebaikan bagi dirinya. Dan di antara kebaikan terbesar di akhirat nanti ialah memperoleh surganya Allah Subhanahu wa taala serta terhindar dari siksa api nerakanya. Oleh karenanya, sebagai seorang muslim, kita memiliki kebiasaan setelah selesai melaksanakan ibadah salat 5 waktu, kita senantiasa bermunajat, kita berdoa dengan melafalkan kalimat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana atina, ya Rabb kami, atina, berikan kepada kami, fid dunya hasanah, kebaikan di dunia, wa fil akhirati hasanah, dan kebaikan di akhirat, wa qina adzabannar, dan jagalah kami dari siksa api neraka. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Pertanyaannya, lantas bagaimana cara kita agar bisa terhindar dari siksa api neraka? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka di dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengungkapkan dalam sebuah sabdanya, hurrima 'alan nar, diharamkan atas api neraka, kullu hayyin, setiap orang yang rendah hati, layyinin, setiap orang yang lemah lembut, sahlin, yang memudahkan orang lain, qaribin minan nas, dan orang yang dekat dengan orang lain. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Melalui hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengungkapkan, menegaskan kepada kita semua bahwasannya ada 4 golongan yang tidak akan masuk ke dalam api neraka sebab sifat istimewa yang akan membawanya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Golongan yang pertama ialah hayyin, golongan orang-orang yang rendah hati. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Asy-Syaikh Abu Hatim di dalam kitabnya Rawdatul Uqala wa Nuzhatul Fudala, beliau mengungkapkan bahwasannya wajib bagi setiap orang yang berakal untuk rendah hati, untuk tawadhu, serta menjauhkan diri dari sifat sombong. Mengapa demikian? Sebab orang yang tawadhu, sebab orang yang rendah hati, ia akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa ma tawadha'a ahadun lillah." Tidaklah seseorang yang tawadhu, tidaklah seseorang yang rendah hati karena Allah, illa rafa'allahu azza wa jalla, kecuali Allah akan mengangkat derajatnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebaliknya, orang yang sombong, orang yang merasa dirinya lebih terhadap orang lain, orang yang merasa dirinya paling benar sendiri, maka orang yang demikian tidak akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena hal ini pun telah diungkapkan oleh Rasulullah SAW melalui sebuah sabdanya, la yadkhulul jannata, tidak akan masuk ke dalam surga man kana
qalbihi, seseorang yang di dalam hatinya misqalu dzarratin min kibrin, ada kesombongan walau seberat biji zarrah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mengapa orang yang sombong tidak akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala? Syekh Abdul Aziz di dalam kitabnya Mawaridud Dham'an li Durusiz Zaman, dia mengatakan sebab orang yang sombong ia jauh dari akhlak seorang mukmin. Sebab orang yang sombong ia tidak mampu mencintai mukmin lain seperti ia mencintai dirinya sendiri, karena ia tidak memiliki sifat rendah hati. Orang yang sombong erat dengan sikap dendam. Orang yang sombong erat dengan ujaran kebencian. Orang yang sombong ia dekat dengan sikap iri, dengki, bahkan sifat ekstremisme. Orang yang sombong ia sulit untuk menerima kebaikan. Ia sulit untuk menerima nasihat. Ia sulit mengendalikan amarah, sehingga mudah mengumpat dan meremehkan orang lain. Maka orang yang sombong ia dekat dengan sifat tercela. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-kibru batarul haq, sombong itu menolak kebenaran, wa ghamtun nas, dan meremehkan orang lain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Golongan yang kedua yang diharamkan dari api neraka ialah layyinin, golongan orang-orang yang lemah lembut dan kasih sayang. Ma'asyiral muslimin rahimahumullah. Al-Imam At-Tabari di dalam kitab tafsirnya, beliau mengatakan bahwasannya sifat lemah lembut dan kasih sayang adalah merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala terhadap seluruh umat manusia. Hal ini sebagaimana disebutkan di dalam firman Allah Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 159. Fabima rahmatin minallah, dan dengan sebab rahmat dari Allah lah lintalahum, engkau ya Muhammad bersikap lemah lembut terhadap mereka. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi, seandainya engkau Muhammad bersikap keras, bersikap kasar, lan faddu min haulik, niscaya mereka yakni umatmu akan menjauh darimu. Ma'asyiral muslimin rahimahumullah. Dari ayat ini Al-Imam At-Tabari menjelaskan bahwasannya sebab rahmat dari Allah yang diberikan kepada seluruh nabi dan umatnya, sehingga menjadikan Rasulullah SAW seseorang pribadi yang memiliki kasih sayang, seseorang yang memiliki kepribadian memudahkan orang lain serta penuh dengan kebaikan. Menjadikan Rasulullah SAW senantiasa menahan diri dari kaum, dari orang-orang yang menyakitinya, dari orang-orang yang berdosa kepadanya, dan senantiasa bersikap lemah lembut terhadap umatnya. Karena Allah Subhanahu wa taala tahu seandainya Rasulullah dijadikan seorang yang berpribadi atau berperilaku kaku dan kasar, tentulah umatnya tidak akan mampu menerima hidayah, yakni memeluk agama Islam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sikap lemah lembut dan kasih sayang adalah merupakan dasar dan pokok dari suatu kebaikan. Karenanya seseorang yang tidak memiliki kelembutan dan kasih sayang, maka ia tidak akan mampu untuk melakukan suatu kebaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan seseorang yang tidak memiliki sikap lemah lembut, maka baginya tiada kebaikan. May yuhramur rifqu, siapa yang tidak memiliki kelembutan, yuhramul khair, maka baginya tidak ada kebaikan. Artinya seseorang yang tidak punya sikap lemah lembut, maka ia akan terhalang dari segala kebaikan, sebab tidaklah ada suatu kebaikan melainkan dengan kelembutan dan kasih sayang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang ketiga, golongan orang-orang yang diharamkan dari api neraka ialah sahli.
yaitu golongan orang-orang yang memudahkan urusan orang lain, golongan orang-orang yang mudah membantu kesulitan orang lain. Masyaallah muslimin rahimakumullah, orang yang mudah membantu kesulitan orang lain, maka ia akan Allah berikan kemudahan, termasuk kemudahan untuk memperoleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya." Siapa yang menghilangkan kesusahan dari seorang mukmin, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, maka Allah akan menghilangkan kesusahannya ketika pada hari kiamat. Wa man yassara ala mu'sirin, dan siapa yang membantu orang yang kesulitan, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah, maka Allah akan memudahkan urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Wa man satara musliman, dan siapa yang menutup aib seorang muslim, satarallahu fid dunya wal akhirah, Allah akan menutup aibnya baik di dunia maupun di akhirat. Wallahu fi aunil abdi, dan Allah senantiasa melindungi hambanya, maka al-abdu fi aunil akhihi, selama ia menolong saudaranya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Yang terakhir, golongan orang-orang yang diharamkan dari siksa api neraka ialah qaribin minan nas, orang yang dekat, orang yang akrab, orang yang senantiasa murah senyum dan menebarkan salam ketika bertemu dengan orang lain. Masyaallah muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Agama Islam mengajarkan kepada kita semua untuk senantiasa saling dekat, akrab, dan saling berkasih sayang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yu'minu ahadukum, tidaklah sempurna keimanan kalian, hatta yuhibba li akhihi, hingga kalian mencintai apa-apa bagi saudaranya, ma yuhibbu li nafsihi, sebagaimana ia mencintai apa-apa bagi dirinya sendiri. Masyaallah muslimin rahimakumullah, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kita setiap muslim untuk senantiasa tahadu, beri hadiah, maka kalian mencintai, maka kalian akan saling berkasih sayang. Masyaallah muslimin rahimakumullah, maka demikian khutbah singkat mengenai 4 golongan yang terhindar dari siksa api neraka. Mudah-mudahan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat yang kita terapkan pada diri kita masing-masing, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya kepada kita semua, yakni kita mampu meraih surganya Allah Subhanahu wa taala dan terhindar dari siksa api nerakanya. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza fastima li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada, amma ba'du. Ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa'lamu anna Allah ta'ala amarakum bi amrin bada fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatil musabbihati bi kursihi wa sallasa bikum ayyuhal mu'minuna min bariyati jinni wa insi. Faqala ta'ala mukhbiran wa amiran, inna Allah wa malaikatahu
وصحبه وقراباته وذريته أجمعين. وارض اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح جميع ولاة المسلمين وانصر الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين وعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. اللهم ارفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمهان ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ويهدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. حي على الصلاة حي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يمجد نعمه ويهدى بنعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر ولك الملك ولك الرضا كما ينبغي لجلال وجهك الكريم والعظيم سلطانك. صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الآفات وتقضي لنا بها جميع وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها إنك عنا وقنا ويوم الدين وجعلنا ويوم ولا بالعابدين ولا تجعلنا ويوم القاتلين ولا من المعتدين ولا من العيسين ولا من الضالين ولا من المضلين. اللهم اهدنا ووفقنا يا إلهنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ونجنا من القوم الظالمين وتوفنا مسلمين وحينا يوم بالصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك النار. اللهم يا قدير يا حميد يا مبدع يا معين يا رحيم يا ودود فاغننا بحلالك وحرامك وبطاعتك ومعصيتك وبفضلك ومنصرك. اللهم يا قدير يا حميد يا مبدع يا معين يا رحيم يا ودود فاغننا بحلالك وحرامك وبطاعتك ومعصيتك وبفضلك ومنصرك. اللهم وارحمنا كما ربنا صغارا. ربنا هب لنا ازواجنا وذرياتنا واولادنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا